Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa. Saya dari mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi kali ini kami mendapatkan tugas dari kegiatan pemondokan asrama kami, yaitu kami disuruh untuk menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan oleh para pemateri waktu kegiatan pemondokan selama 1 minggu ini. Jadi di sini saya akan mengambil materi tentang akhlak yang mana kemarin itu disampaikan oleh Bapak Husaini MPD. Langsung saja. Jadi di situ kemarin beliau menyampaikan tentang akhlak itu adalah tingkah laku perbuatan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk pembawa rahmat bagi seluruh alam. Kemudian juga beliau menyampaikan tentang hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Hanya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi salah satu visi dan misi Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian kemarin beliau juga menyampaikan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah aku berada di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas. Faqala, maka Nabi berkata, ya gulam, wahai gulam, menyapa beliau, inni mu'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Peliharalah Allah, engkau akan mendapatkannya. Jadi kalau kita memelihara Allah, kata beliau di sini menyampaikan kepada Ibnu Abbas, maka Allah akan memelihara kita. Bagaimana cara kita memelihara Allah supaya kita dipelihara juga oleh Allah? Dengan cara, maksudnya memelihara Allah di sini adalah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Seperti misalnya salat, kita kerjakan salat. Kita disuruh puasa, kerjakan puasa. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, lalu bagaimana kalau orang itu dia sudah salat tapi dia masih maksiat? Itu berarti salatnya belum benar. Karena kata beliau kemarin, orang yang salatnya sudah benar, ikhlas, tidak mungkin dia mau mengerjakan kemaksiatan, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kemudian juga kalau orang itu ikhlas, kata beliau, melaksanakan sholat, maka dia ketika ingin mengerjakan sholat itu akan semangat. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak ikhlas mengerjakan sholat, maka dia akan malas-malasan. Ya, di ujung sholat misalnya baru mengerjakan sholat. Kemudian ada lagi pesan Nabi Muhammad lagi, yaitu sambungan hadis tadi. Nah, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah, kata beliau. Karena kalau kita meminta kepada selain Allah, maka kita akan kecewa. Pengen minta dibelikan misalnya HP mahal, tapi mintanya dengan manusia, kemudian tidak dikabulkan oleh manusia tersebut, maka kita akan kecewa, bisa nangis-nangis bahkan. Nah, tapi kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, itu Allah taala pasti mengabulkan. Karena Allah taala berfirman juga, kata Allah, lupa saya, kalau kita ingin mintalah kepada Allah, niscaya Allah pasti mengabulkannya. Allah itu berbeda dengan manusia, tidak sama dengan manusia. Kalau manusia kita pinta sesuatu kecil pun, bahkan orang bisa marah kalau kita mintain, bisa tidak mau mengasih. Tapi kalau hanya Allah Subhanahu wa taala, makin kita pinta,
Allah makin suka dan pasti mengabulkannya. Pasti tidak mungkin Allah tidak mengabulkan. Entah misalkan kita minta tapi tidak dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta, berarti apa yang kita minta itu akan Allah Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Atau bahkan misalnya kita meminta itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita minta misalnya supaya kita terhindar dari sebuah kecelakaan misalnya, supaya ketika kita melakukan perjalanan misalnya, kita minta supaya terhindar dari kecelakaan, supaya kita selamat, tetapi kita tetap terjadi kecelakaan, berarti Allah Ta'ala tidak mengabulkan doaku kah? Tidak. Nah, barangkali doa yang kita pinta kepada Allah Ta'ala itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi Allah gantikan. Nah, yang awalnya kita minta agar tidak kecelakaan tapi tetap kecelakaan, barangkali kalau kita tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, kita bisa kecelakaannya langsung mati. Tapi kalau kita sudah minta, kita mungkin memang kecelakaan, entah kendaraannya aja yang rusak, tapi kita masih selamat, bisa jadi karena Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pasti mengabulkan permintaan kita. Karena Allah Ta'ala berfirman ini dia, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti aku kabulkan. Atau bahkan kita berdoa tapi supaya jangan itulah kehebatan doa gitu. Kalau kita meminta tapi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti terkabul. Nah gitu. Kemudian ada lagi, wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah ini apabila kita minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Lalu bagaimana kita berobat? Iya, kita berobat sakit, berobat ke dokter, itu minta pertolongannya kepada selain Allah. Kita itu namanya ikhtiar kita minta tolong kepada dokter yang ahli di bidangnya. Kan dokter misalnya kita sakit perut, kita minta obatnya ke dokter, gak mungkin selain dokter, karena itu merupakan, tapi kita berserah dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melalui ikhtiar ini Allah Ta'ala mudah-mudahan mengabulkan gitu. Kemudian fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan seandainya dan ketahuilah bahwasanya seandainya nih umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, suatu kebaikan kepadamu, maka tidak akan terkumpul semuanya itu, tidak akan menghasilkan manfaat kecuali atas izin Allah. Dan wa ini jatama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan apabila berkumpul orang banyak untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, tidak akan terjadi mudarat itu kepadamu kecuali atas izin Allah, ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya di sini ada sekelompok orang ingin mencelakakan Anda misalnya, maka sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Misalnya si A yang anak dianunya ini misalnya hendak dicelakai ini, akan kubunuh misalnya si A ini, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kada menakdirkan ini dibunuh, kada Allah tetapkan ini dibunuh oleh si ini, maka tidak akan terjadi ini dibunuh. Biar orangnya 1000 misalnya, tidak akan terjadi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menentukannya. Allah Ta'ala yang telah menentukan itu semua. Kemudian kata beliau juga tentang akhlak lagi, mengenai tentang akhlak, segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah bisa kita ambil kita sebenarnya segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengarahkan kita kepada perbuatan akhlak gini, artinya seluruh syariat Allah itu menanamkan akhlak. Misalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan misalnya, kan kita disuruh untuk melaksanakan ibadah puasa. Ketika kita berpuasa,
itu ada larangan-larangan, ada larangan-larangannya gitu. Misalnya kita ketika kita berpuasa kita berkata kotor. Berkata kotor itu dilarang, bukan membatalkan puasanya tetap sah, tetapi pahalanya hilang. Nah, itu kita dilarang berkata kotor. Apabila kita puasa berkata kotor, maka pahala puasanya tuh akan hilang. Puasanya tetap sah, tetapi pahalanya akan hilang. Artinya kita di luar puasa pun kita dilarang berkata-kata kotor. Jadi kalau kita sudah terbiasa nih di luar belum puasa tidak berkata kotor, maka di belum puasa pun kita tidak akan berkata kotor, dan kita tidak akan kehilangan yang namanya pahala puasa. Puasanya sah, pahalanya dapat. Kan rugi kalau kita puasa memang sah tapi pahalanya nggak dapat, kosong. Nah, kemudian juga perintah Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah. Nah, kalau kita bersedekah itu baik ya, dapat pahala banget, dapat pahala. Tetapi kalau kita bersedekah, misalnya memberi zanu, tapi kita sambil menghina orangnya tuh, bersedekah kita tapi menghina, kamu nih misalnya nih memberi ini, nah ini guys, kamu jangan lagi minta-minta, itu kan mungkin jadi orang sakit hati. Mungkin orang sakit hati itu juga menghilangkan. Kita tidak boleh menyakiti hati orang lain, itu akhlaknya. Kemudian lagi dalam ibadah haji tidak boleh fasik, tidak boleh berbantah-bantahan. Nah, di luar ibadah haji pun kita tidak boleh tidak boleh berbantah-bantahan. Artinya apa? Di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya Allah taala menanamkan akhlak untuk umat manusia. Dan terakhir ini pesan beliau, yaitu ini kata beliau, iman itu di dalam hati, istiqomah itu pesan beliau, iman di dalam hati, istiqomah dalam ketakwaan, maka akan melahirkan kepribadian yang baik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.